Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat hari baru. Semoga Anda tetap sehat dan selalu bahagia dalam menjalani hidup. Syukurilah setiap anugerah yang diberikan Allah, segala berkat yang telah dilimpahkannya dalam hidup kita. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa kepada Allah, mendengarkan sabdanya serta merenungkannya di dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengangkat kami melalui pembaptisan menjadi anak-anak-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami banyak karunia dan anugerah yang kami terima, sehingga dalam kehidupan ini kami tidak mengalami kekurangan. Kami bisa menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Semoga kami belajar bersyukur untuk setiap hal yang kami terima, karena Engkaulah Allah kami, sumber kebahagiaan, sumber kehidupan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kalian? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kalian menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya akan pewartaan Injil? Adakah kalian sebodoh itu? Kalian telah mulai dengan roh. Maukah kalian sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kalian alami sebanyak ini? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Tuhan telah menganugerahi kalian roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mujizat di antara kalian. Adakah Ia berbuat demikian karena kalian melakukan hukum Taurat? Atau karena kalian percaya akan pewartaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Ia melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Sumpah telah diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadat kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu,
meskipun ia itu sahabatnya. Namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa, manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu, kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular, kalau anaknya itu minta ikan? Atau kalajengking, kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Rasul Paulus kepada orang di Galatia sangat keras. Di dalam bacaan pertama hari ini kita mendengarkan itu. Rasul Paulus mengatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kalian? Tuhan telah mengaruniakan kepada kalian roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mujizat di antara kalian." Pertanyaan dari Rasul Paulus ini muncul karena orang-orang Galatia telah menyimpang dari ajaran Injil. Mereka tidak lagi tekun menjalankan perintah Kristus, padahal mereka telah menerima banyak karunia dari Allah. Mereka telah menerima banyak mujizat. Saudara-saudari yang diberkati Allah, kita juga telah menerima banyak anugerah dari Kristus. Melalui pembaptisan, kita menerima Roh Kudus yang mengangkat kita menjadi anak Allah. Ini adalah karunia yang kita terima. Melalui perayaan Ekaristi, kita menerima mujizat tubuh dan darah Tuhan. Melalui sakramen rekonsiliasi, kita yang mengaku dosa menerima pengampunan dosa dan menerima berkat. Banyak anugerah yang telah kita terima. Intinya, Kristus telah mempesona kita dengan anugerah dan mujizat. Kita pun dikuatkan untuk mampu menjadi saksi Kristus, mewartakan Injil-Nya. Kita dikuatkan melalui Roh Kudus yang kita terima dalam sakramen penguatan. Tuhan Yesus telah mempesona kita dengan banyak karunia roh dan mujizat. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kadang kita sama seperti orang di Galatia. Kita yang telah menerima pewartaan Kristus justru tidak setia dalam mengimaninya. Kristus telah melakukan banyak mujizat pada kita. Justru kadang kita mengabaikannya. Pesona Kristus yang begitu agung dan gemerlap dalam Roh Kudus. Pesona ini jangan kita abaikan. Jangan kita bersikap acuh tak acuh, tetapi terus menyatukan diri dengan Kristus. Jangan memisahkan diri dari Kristus, sang pesona kita. Dan jangan terpesona dengan hal lain sampai kita harus mengorbankan pesona Kristus. Kristus telah mempesona kita, jangan kita tinggalkan Dia. Kalau kita sudah mempertahankan pesona Kristus sebagai milik dan cara hidup kita, kita akan bebas berdoa. Tuhan Yesus mengatakan, "Mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Lebih lanjut Tuhan Yesus mengatakan, "Karena jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya."
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah persaingan dunia, di tengah tantangan-tantangan zaman yang harus kita hadapi, sekali-kali kita jangan sampai meninggalkan Kristus. Karena segala yang kita lihat di dunia ini akan berakhir. Segala yang kita miliki saat ini akan menghilang dari kita. Hanya Kristuslah yang menjadi pegangan kita untuk selamanya. Oleh karena itu, Rasul Paulus lebih lanjut menekankan bahwa kalian telah hidup dalam roh, maka hiduplah dengan sungguh. Kita semua telah menerima roh itu, maka hiduplah dalam roh. Jangan terpesona dengan tawaran daging. Jangan terpesona dengan kekuatan daging yang justru akan menghalangi kita untuk bersatu dengan Kristus. Semoga hidup kita semakin berlimpah dalam banyak hal, karena kita telah menerima Kristus yang menyatakan berkat dan mujizat-Nya di dalam hidup kita. Selamat berkarya, semoga Kristus tetap menjadi pesona kita selamanya dalam hidup. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik kita, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu. Ave Maria, tetaplah pertahankan pesona Kristus.